Kesimpulannya, perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai adalah jika terdapat A dan B, di berbalik nilai pun ada A dan B. Untuk yang perbandingan senilai, jika A-nya naik, maka B-nya pun akan naik. Tapi, jika A-nya turun, B-nya pun akan turun. Berbeda dengan perbandingan berbalik nilai, jika A-nya naik, karena ini namanya berbalik nilai, maka ini B-nya yang satu turun. Jika A-nya turun, maka B-nya akan naik. Nah, itulah perbedaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Contoh soal, seorang peternak mempunyai makanan persediaan untuk 12 ekor sapi selama 10 hari. Jika peternak itu menambah 8 ekor sapi lagi, persediaan makanan itu akan habis dalam berapa hari? Nah, jadi seperti biasa kita buat tabelnya terlebih dahulu karena tadi variabelnya itu ada sapi dan ada hari. Untuk yang pertama adalah 12 ekor sapi. Berarti kita tulis di sini adalah 12, habisnya dalam 10 hari. Maaf, 10. Nah, kemudian jika peternak itu menambah, ingat ya di sini adalah menambah, berarti ditambahkan yang awalnya 12 kita tambahkan dengan 8. Berarti di sini adalah 20, akan habis dalam berapa hari? Di sini adalah X. Nah, kalau kita lihat secara logika, jika sapinya hanya 12, berarti makanannya akan lama habisnya ya kan? Nah, tapi ini sapinya kita tambahkan, totalnya menjadi 20, maka makanannya pun akan lebih cepat habis. Kalau kita lihat di sini, sapinya di sini semakin bertambah, tapi makanannya akan semakin cepat atau semakin berkurang, akan semakin cepat habis. Nah, maka karena ini namanya perbandingan berbalik nilai, nanti 10 dengan X-nya akan kita balik. Kita tulis terlebih dahulu 12, 20, berarti kita tulis 12 per 20 sama dengan, nah seharusnya kan 10 per X, tapi karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka kita balik X-nya yang ada di atas per 10. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita kali silang, yang atas kalikan dengan yang bawah, nanti yang bawah dikalikan dengan yang atas. Kita lihat dulu 12 dikali 10, kita tulis 12 kali 10 sama dengan 20 dikali X. Karena kita akan mencari X-nya, berarti 20-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. 12 dikali 10, 20-nya awalnya perkalian, kita jadi pembagian karena dipindah ruas. Ada 0, ada 0. Berarti yang atas dan bawah bisa kita coret. Ini 10-nya kita coret, ini 0-nya dicoret. Berarti sisanya tinggal 12 dikali 1 per 2 sama dengan X. 12 dikali 1, 12. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6 sama dengan X. Maka makanan habis dalam 6 hari. Nah, inilah jawabannya. Nomor 2, pembangunan sebuah gedung diperkirakan selesai dalam waktu 15 bulan dengan 120 orang pekerja. Jika arsitek menginginkan pembangunan selesai dalam 12 bulan, berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Nah, kita buat terlebih dahulu tabelnya. Seperti yang tadi, di sini Ibu tulis tabelnya di sini. Waktu, kemudian ada banyaknya pekerja. Waktu 15 bulan, pekerjanya adalah 120 orang. Tapi karena arsitek ingin lebih cepat, berarti ini artinya waktunya ingin turun menjadi 12 lebih cepat, berarti pekerja yang dibutuhkan ada berapa? Otomatis harus lebih banyak pekerja kan? Berarti ini pekerjanya naik. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita tulis 15/20 menjadi 15 per 12 sama dengan, karena perbandingan berbalik nilai, maka ini kita balik, harusnya 120 per X, kita tulisnya X per 120. Nah, kalau sudah seperti itu kita kali silang. 15 dikali 120 sama dengan 12 dikali X. Karena kita akan mencari X-nya, berarti 12 ini kita pindahkan ke kiri. 15 dikali 120 per 12 sama dengan X. Nah, di sini ada 12, di atas juga ada 12, kita coret-coret, berarti ini sisanya 10.
Berarti 15 dikali 10 per 1 sama dengan X. 15 dikali 10, 150 dibagi 1 berarti 150 sama dengan X. Maka pekerja yang dibutuhkan adalah 150 orang. Skala itu rumusnya jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Misalnya, skala peta Jawa Barat 1 berbanding 1 juta. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Soal skala. Sebelum masuk ke contoh soalnya, Ibu akan menuliskan terlebih dahulu rumus untuk skala. Skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Nomor 1, diketahui skala sebuah peta adalah 1 berbanding 1 juta. Jarak kota Bandung dan Jakarta adalah 19 cm. Berapakah jarak Bandung-Jakarta yang sebenarnya? Berarti nomor 1, skalanya kita langsung pakai rumus ini. Skala sama dengan 1 banding 1 juta. Kemudian yang diketahui lagi adalah jarak peta. Jarak peta 19 cm. Nah, berarti kalau kita tuliskan skalanya 1 banding 1 juta ini kan cara menulis perbandingan bisa ditulis dengan per. Sama dengan jarak pada petanya, kita masukin rumus ini 19, yang dicari adalah jarak sebenarnya atau kita tulis saja JS. Ini Ibu jadikan JP, yang ini jadikan JS. Nah, berarti tinggal kita kali silang. Yang atas kalikan dengan bawah. 1 dikali JS sama dengan 1 juta dikalikan dengan 19. 1 dikali JS hasilnya JS. 1 juta dikalikan 19 juta sentimeter. Atau ini sama dengan 19 km. Maka jarak Bandung Jakarta adalah 19 km. Nomor 2, sebuah tiang dengan tinggi 2 meter digambar pada kertas. Tinggi tiang pada kertas adalah 10 cm. Hitunglah skala gambar tiang tersebut. Nah, kalau kita tuliskan nomor 2, yang diketahui adalah tinggi sebenarnya yaitu 2 meter, kemudian tinggi gambar yaitu 10 cm. Nah, kita lihat rumusnya. Skala adalah jarak peta per jarak sebenarnya, atau jarak ini bisa kita ganti dengan tinggi. Berarti rumus skalanya adalah tinggi gambar per tinggi sebenarnya. Kita masukkan tinggi gambar 10 cm, tinggi sebenarnya adalah 2 meter. Nah, kita ubah terlebih dahulu meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter berarti turunnya 2 kali. Meter, desimeter, sentimeter. Nah, ini turunnya 2 kali, berarti dikalikan dengan 100 sama dengan 10 per 200. Kita coret nolnya, berarti sisanya tinggal 1 per 20. Atau skala 1 per 20 atau 1 berbanding 20. Nah, jadi skalanya adalah 1 berbanding 20. Baik, itu tadi penjelasannya sudah selesai, sudah Ibu sampaikan beserta dengan contoh soalnya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas pada buku tulis, yaitu tugas 5.3. Soal harus ditulis dan kerjakan dengan caranya. Ini ada 4 soal, di sini ada tulisan 1 skala, 2 perbandingan, 3 perbandingan senilai, dan 4 perbandingan berbalik nilai. Nah, ini maksudnya nomor 1 adalah tugas mengenai skala,
soalnya. Nomor 2 mengenai perbandingan pada pertemuan sebelumnya, nomor 3 mengenai perbandingan senilai, dan nomor 4 mengenai perbandingan berbalik nilai. Kalian kerjakan di buku tulisnya dan dikumpulkan ke classroom. Dengan kalian sudah mengerjakan soal ini, berarti materi kita pada bab perbandingan sudah selesai. Saatnya minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita mulai masuk ke bab berikutnya. Ya, itu saja dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kalian mengerti dari penjelasan Ibu tadi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.